Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa. Yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini juga Tuhan, kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah mengagungkan Tuhan. Kami sudah memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh luar biasa. Yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama. Terima kasih Bapa di sorga Tuhan. Terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau utus di siang hari ini untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai lidah hamba-Mu ini Tuhan, supaya dia boleh berkata-kata menurut sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kalau ada oknum yang tidak senang kami mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, kami bersatu, kami tengking dalam nama Yesus. Cara Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba yang dipercayakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita sudah memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Percaya bahwa setiap pujian kita, setiap ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu naik dan menyenangkan hati Tuhan. Serta itu juga yang memberkati setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau fokus hati kita, pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengar itu jatuh di tanah hati kita yang subur, bertumbuh, berbuah, dan kita boleh menyenangkan, memuliakan nama daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita langsung buka Alkitab kita. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Efesus. Efesus pasal yang kelima. Ada 3 ayat yang orang akan lihat di sana. Efesus pasal yang kelima. Kita mulai ayat yang ke-15, 16, dan ayat yang ke-17. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita sama-sama sudah baca dari kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ini. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya berikan judul tujuan hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Jadi dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan,
Tujuan apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Bukan torang pe nama yang ditinggikan, bukan torang pe pribadi yang ditinggikan, tetapi Tuhan saja yang ditinggikan. Amin. Jadi dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan anak Tuhan, kehidupan torang semua, torang belajar untuk mempunyai tujuan di dalam Tuhan. Amin. Jangan torang hari Minggu yang penting karena torang orang Kristen, torang pergi gereja. Karena kebiasaan setiap hari Minggu torang pergi gereja tanpa tujuan. Tuhan mau torang pe hidup ada tujuan. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus menulis ini. Rasul Paulus menasehati kepada jemaat Tuhan. Lebih khusus lagi menasehati, mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah. Karena itu perhatikanlah. Lihatlah dirimu. Perhatikanlah dirimu dengan seksama. Perhatikan dirimu dengan teliti. Perhatikan dirimu dengan cermat supaya engkau tepat di dalam mengiring Tuhan. Supaya tujuanmu tetap tepat di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada jemaat Mawar Saron. Karena itu perhatikanlah dirimu dengan seksama. Jadi orang perhatikan orang diri sendiri. Jangan orang perhatikan tuh orang lain. Jangan orang perhatikan tuh tetangga. Karena kalau orang perhatikan orang lain, orang perhatikan tuh tetangga, orang perhatikan tuh orang-orang di luar sana, itu akan menimbulkan dosa. Orang mulai perhatikan, oh ternyata dia begini, oh ternyata dia begini. Tetapi Tuhan bilang lewat kebenaran firman Tuhan, perhatikanlah dirimu dengan seksama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Firman Tuhan katakan, selanjutnya katakan, bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dirimu, perhatikan hidup saya. Saya harus perhatikan apakah hidup saya sudah benar, apakah saya sudah hidup. Firman Tuhan katakan seperti firman Tuhan katakan, hidup kita arif, hidup kita benar, hidup kita baik di hadapan Tuhan, ataukah hidup kita masih seperti firman Tuhan katakan, seperti orang bebal. Saudara, kalau orang mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, orang bebal itu adalah orang yang dia sudah tahu firman. Dia sudah tahu firman, tetapi dia menolak firman Tuhan. Dia menolak kebenaran. Dia menolak hikmat yang dari Tuhan. Itulah yang namanya orang bebal. So kasih tahu, ulang-ulang kasih tahu. Dia so tahu dia masa bodoh. Peduli amat. Itu orang bebal. Dia tidak mau tahu dengan orang lain. Dia tidak mau tahu dengan firman Tuhan. Yang dia mau tahu bagaimana hidup saya senang, bagaimana hidup saya bahagia. Apapun yang saya mau bikin, jangan mau dipusing. Itu yang orang bebal. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, supaya firman Tuhan datang menegur, datang menasehati, datang mengajar hidup kita untuk memperhatikan hidup kita dengan seksama. Memperhatikan hidup kita dengan seksama, supaya hidup kita melangkah di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, melangkah di dalam Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang arif, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang tidak melakukan kejahatan. Kalau di dalam, coba buka di dalam
Mazmur pasal 14 ayat yang pertama, bagaimana kehidupan orang bebal. Mazmur pasal yang ke-14 ayat 1, firman Tuhan katakan, untuk memimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Jadi itulah kehidupan orang bebal. Di dalam hatinya dia bilang, nyanda ada Allah. Lalu ayat selanjutnya, busuk dan jijik perbuatan mereka. Jadi orang yang memikirkan dirinya sendiri, yang hanya memikirkan untuk memuaskan keinginan daging, keinginan duniawi ini, firman Tuhan katakan hati mereka busuk dan perbuatan mereka menjijikkan. Tentu torang semua tidak mau. Orang bilang, kamu itu busuk, kamu itu menjijikkan. Torang tidak akan pernah mau tuh. Torang mau hidup torang hidup yang berkualitas. Amin. Hidup yang bermutu. Coba bandingkan dengan Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Kita bikin perbandingan yang kehidupan orang bebal dengan kehidupan orang arif. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang 10, firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi tadi orang bebal, mereka menolak Tuhan, mereka tidak mau mengenal Tuhan, sehingga mereka dikatakan menjijikkan, busuk. Tetapi orang yang berhikmat, orang yang firman Tuhan katakan arif, adalah orang yang takut akan Tuhan dan mereka mengenal yang Maha Kudus. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi orang yang mengenal Tuhan, orang yang hidupnya melakukan firman Tuhan, mengerti kehendak Allah, mereka disebut orang-orang yang berhikmat. Amin. Jadi saya percaya tidak ada orang yang mau hidup torang dibilang tidak berhikmat. Torang semua mau torang hidup ini dibilang hidup yang berhikmat. Oleh sebab itu, bagaimana cara torang membawa hidup? Selain torang mau hidup takut akan Tuhan, torang mau menjauhi kejahatan, torang mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita disebut orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berusaha mengerti, berusaha mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-16 katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan ajak torang semua yang ada, supaya torang dapat mengenal Tuhan, torang hidup takut akan Tuhan. Torang harus pergunakan waktu yang ada. Pergunakan dengan cara apa? Pergunakan dengan cara mau hidup melakukan kehendak Tuhan, mau hidup melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Sebab dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita perlu hikmat yang dari Tuhan untuk menghadapi keadaan, menghadapi kehidupan dunia yang semakin jahat, membawa manusia pada kebinasaan. Nah, kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka dengan mudahnya kita akan terseret arus duniawi. Kita akan mudah terseret, kita akan hidup dengan hal-hal duniawi, dan itu akan membinasakan hidup kita. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajak orang semua untuk orang mau hidup melakukan firman Tuhan, hidup takut kepada Tuhan, maka diberkatilah seluruh kehidupan kita. Dan ayat yang selanjutnya katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan
supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang harus berusaha mengerti apa sih rencana Tuhan, apa sih maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Jangan seperti firman Tuhan katakan seperti orang bodoh, so tahu salah bekeng, peduli amat. Tetapi orang mau hidup arif, orang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Orang mau menjaga kehidupan kita, mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita bermutu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan juga di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, orang hidup berkualitas. Di hadapan Tuhan, orang hidup berkualitas. Oh, luar biasa. Itu adalah hidup yang sangat beruntung. Itu adalah hidup yang sangat beruntung bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan orang yang percaya, ketika hidupnya berkenan di hati manusia, berkenan di hati Tuhan. Maka dari itu, mari torang semua, torang mau belajar hidup melakukan firman Tuhan, supaya hidup kita hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Kalau orang hidup berkualitas, orang hidup baik, orang lihat orang akan, oh ternyata jadi anak Tuhan, jadi orang percaya yang memiliki roh yang menuntun, yang memiliki roh yang menyertai. Ternyata begitu luar biasa. Meski ada banyak tantangan, walaupun ada banyak cobaan, ujian yang datang, mereka tetap akan bersuka cita. Mereka akan tetap terus maju di dalam Tuhan. Mereka tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan di sekitar. Haleluya. Jadi mari torang mau buat kehidupan torang semua untuk menjadi sesuatu yang berharga. Saudara, untuk menjadi sesuatu yang berharga tentu ada perjuangan. Tentu ada banyak tantangan yang kita temui dalam hidup kita. Kita harus fokus meski ada banyak tantangan, meski ada banyak ujian, karena orang mau hidup orang berkualitas, orang mau tetap maju terus. Biar banyak tantangan, biar banyak masalah, jangan orang pandang masalah, tetapi saya mau katakan pagi ini, orang pandang Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita boleh menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, kita berusaha bekerja dengan baik, fokus supaya apa yang kita kerjakan itu semua boleh mendapatkan hasil yang baik. Tentu dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, orang ada yang orang prioritaskan. Sebagai orang tua, kalau saya kasih contoh yang sangat-sangat sederhana. Misalnya anak-anak, ini tidak lama anak-anak ujian. Ketika mereka akan mengikuti ujian, mereka akan fokus belajar. Supaya apa? Supaya mendapatkan nilai yang bagus, bisa naik kelas, karena ini hari-hari ini tidak lama lagi akan ada penaikan kelas. Nah, supaya naik kelas, supaya nilainya bagus, dia harus berusaha belajar. Kalau dulu dia masih main-main, belajar nanti. Tapi karena semua ujian, dia fokus belajar supaya dapat nilai yang baik, supaya naik kelas, naik tingkat. Dan tentunya untuk mengikuti ujian bukan segampang yang orang pikir. Kadang-kala orang so belajar, anak-anak so belajar, oh orang so belajar ini, ternyata soal yang keluar bukan yang orang dah belajar. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Dalam kita mengiring Tuhan, kadang-kala orang bilang, Tuhan saya sudah melakukan firman Tuhan, saya sudah hidup setia, kenapa saya harus dapat cobaan ini, tantangan ini? Tetapi saya mau katakan, ada tantangan apa, ada masalah apa, mari orang tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Pandang Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita pandang Tuhan, maka iman percaya kita semakin naik. Amin.
kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sampai kita berada pada kesuksesan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Di sini saya ada catat berapa poin untuk supaya hidup kita fokus, supaya hidup kita senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan. Orang hari-hari ini sedang fokus di pembangunan, karena memang lagi menghadapi pembangunan. Orang fokus tak taruh di pembangunan. Seperti saya, saudara, semua bersaksi ini. Saudara, karena lagi dah membangun, kadang-kala dapat berkat. Saudara, kalau saya karena memang saya ada catatan pengeluaran berapa sekian. Jadi kemarin kan saya sudah bilang untuk uang yang cair, yang karena saya urus gembala dan meninggal itu, dan cair 42 juta. Nah, untuk pembangunan ini aja sudah jauh melebihi dari itu yang keluar. Karena pikiran saya fokus di pembangunan ini aja, saya sudah pikir-pikir, saya bilang sama Vina tadi malam, oh Tuhan, ini saya pikir, saya sempat tanya sama Yusti, dia pergi ambil uang, saya tanya Yusti, soklar ba masalah, dia bilang belum, kita bilang ini, kita kira soklar, karena kita udah pikir-pikir, oh Tuhan, tapi keuangan ini bagaimana, kalau mau tambah 1 hari, tambah biaya toh, oh Tuhan bagaimana, tapi saya percaya, kalau Tuhan izinkan orang hadapi ini, Tuhan tetap adakan dengan cara bagaimanapun, Tuhan tetap adakan. Itu menjadi keyakinan saya, dan tentu itu juga menjadi keyakinan jemaat Tuhan yang ada. Saya sudah berpikir, wah, semua langsung latte. Makanya kemarin beli saya langsung bayar dengan semen 20 sak. Saya sudah tanya, untuk murah semen berapa sak mau sedia? Dorang bagusedu, kita itu bagusedu, dong cuma bilang siapkan ke 20 sak. Jadi 20 sak yang saya bayar. Dan untuk selanjutnya masih dalam pergumulan Tuhan, tolong Tuhan adakan supaya semua berjalan dengan baik. Jadi kita fokus, bukan artinya kita akan membangun untuk pelayanan senyata. Tetap pelayanan lebih utama. Tetapi untuk saat ini orang fokus di pembangunan, berjalan bersama-sama. Saudaraku, untuk kita meraih kesuksesan, orang harus fokus di dalam Tuhan. Tadi saya katakan ada 3 poin yang saya tulis di sini. Yang pertama, poin pertama, untuk supaya kita fokus di dalam kehidupan kita, yang pertama yang kita perlu lakukan adalah kita belajar mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mencari Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala hal. Torang belajar, torang mengutamakan Tuhan, torang memberikan waktu torang untuk Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, orang yang mencari Tuhan memperoleh hidup. Di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, coba buka di situ di slide. Amos 5 ayat yang ke-4. Firman Tuhan katakan begini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi ini firman Tuhan kepada bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel mereka sudah hidup semau mereka. Mereka sudah bosan, mereka sudah tidak mau melakukan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan datang kepada Nabi Amos. Sampaikan kepada jemaat, kepada bangsa Israel, supaya mereka hidup
mereka harus mencari Tuhan. Nah, pagi hari ini kalau saya mau tanya, apa yang mati dalam kehidupan kita? Mungkin semangat kita sudah mulai lemah. Mungkin ekonomi kita mulai lemah. Mungkin sukacita kita mulai lemah. Firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Mari, supaya semua dihidupkan, supaya semua dibangkitkan, orang harus mencari Tuhan. Cari Tuhan dalam kehidupanmu, cari Tuhan dalam kehidupanmu, supaya Tuhan menuntun, Tuhan menolong, Tuhan membela, Tuhan menyertai kehidupan orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Coba buka ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Jadi kalau orang mau orang hidup disertai Tuhan, orang langkah dituntun oleh Tuhan, Tuhan menolong kehidupan kita. Firman Tuhan jelas katakan, cari Tuhan. Cari Tuhan dalam hidup orang. Setia beribadah, setia memberikan waktu untuk Tuhan. Jangan bangun pagi, sama dengan gembala selalu dia bilang, gembala almarhum selalu dia bilang, bangun pagi belum dah berdoa, yang dicari duluan kopi. Atau seperti adik saya Lydia, dia waktu dia dah pulang, anak-anak kalau bangun tidur biasa yang duluan orang pegang HP. Jadi satu waktu kita tidur dengan Lydia, dia masih tidur tuh HP bunyi terus, dia tidak mau angkat. Kita bilang ini, kenapa sih anak mau angkat tuh HP? Dia bilang apa? Kalau saya bangun tidur, saya belum ketemu Tuhan, saya tidak akan pegang HP. Itu sudah menjadi komitmen dia. Kalau saya bangun tidur, saya belum berdoa, saya belum jumpa Tuhan, biarpun siapa mau ganggu pak kita tidak akan peduli. Saya harus jumpa Tuhan dulu, baru saya lakukan yang lain. Itu prioritas dia. Dan saya pikir-pikir luar biasa adik saya ini. Bukan main dia prinsip yang dia pegang itu. Tapi bilang pantesan ngana kalau pagi-pagi kita jadi telepon jarang ngana aja angkat. Lantaran memang dia punya prinsip. Kalau dia belum ketemu Tuhan, dia belum berbicara dengan Tuhan lewat doa, lewat ucapan syukurnya, biarpun apa dia bilang, dia tidak akan peduli. Kalau dia sudah berdoa, dia sudah ketemu dengan Tuhan, dia sudah berterima kasih kepada Tuhan, dia semua pegang HP itu, dia semua ajak bercerita apa yang ada di situ. Dan ini satu hal yang bagus, satu hal yang luar biasa. Saya aja kadang-kala kalau bangun tidur, kadang tengah malam tak bangun, yang dipegang HP, lia-lia, baca-baca, sambil buka Alkitab di HP, sambil buka Alkitab di HP, taruh kalau belum mengantuk tidur. Tapi tetap jam beston tetap beston, karena itu sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan katakan, prioritaskan Tuhan dalam kehidupanmu, maka dia akan menyertai orang yang mencari Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang selalu mengutamakan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak ujian, tetapi penyertaan Tuhan itu tetap bagi hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mau beri contoh seperti kehidupan Maria dan Marta. Biar lebih jelas, orang buka di dalam Lukas. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42.
Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42 saya akan bacakan buat saudara. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan Marta salah enggak? Enggak salah yang dia lakukan. Dia bekerja, dia berusaha menyiapkan makanan, berusaha menjamu Yesus pada waktu itu. Tetapi yang menjadi salah, karena dia so lelah, dia so capek, dia semulai menggerutu. Dia semulai mengeluh, Tuhan, kenapa kasih saya biar tuh Maria? Maria cuma ada duduk sedap di situ, cuma ada duduk enak di situ. Sementara kita so lelah, kita so siapkan mungkin ikan bakar, kita semua masak nasi bungkus mungkin ya. Kalau boleh saya ini kan. Marta dia melayani Tuhan, tetapi dalam pelayanannya ada pengeluhan. Dia tidak melakukan dengan tulus. Tetapi Maria, dia berusaha melakukan kehendak Tuhan. Dia berusaha dengan dengar firman Tuhan. Dan saya percaya waktu Maria dengar, dia duduk, dia dengar dengan teliti, dia dengar dengan baik-baik, tertaruh, tersimpan di dalam hati dan pikirannya. Setelah Yesus pulang, dia lakukan firman Tuhan. Amin. Jadi Yesus bilang Maria melakukan yang terbaik. Dia utamakan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Baru dia kerjakan apa yang perlu dia kerjakan. Marta dia juga melayani Tuhan, tetapi dalam pelayanannya dia suka menggerutu. Dan kita semua yang ada, untuk kita melihat pertolongan Tuhan, untuk kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, mari torang melakukan semuanya dengan baik. Torang melakukan semuanya dengan baik, dengan benar. Torang perlu bekerja. Kalau torang tidak bekerja, torang akan hidup di dalam kemiskinan. Torang harus rajin. Bahkan ada ayat di dalam Amsal kalau tidak salah, firman Tuhan katakan torang mesti bekerja dan torang mesti belajar kepada semut. Bekerja di waktu yang tepat. Pada waktu belum ada hujan, dia bekerja bersama-sama mengumpulkan makanan. Tetapi tiba waktunya mereka tinggal menikmati. Jadi torang mesti bekerja. Kalau torang tidak bekerja nanti torang kelaparan. Kalau torang tidak bekerja nanti torang hidup susah. Nanti dibilang lagi, oh bilang ikut Tuhan diberkati, tapi lihat dong hidup. Jadi torang mesti bekerja, tetapi ada waktunya. Seperti saat ini, torang utamakan Tuhan dalam hidup torang. Torang cari Tuhan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hidup kita senantiasa ditolong oleh Tuhan. Kita dapat
dapat melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dengan ucapan syukur, dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, yang pertama kita harus mengutamakan Tuhan. Yang kedua di sini saya tulis, kita harus memprioritaskan tubuh Tuhan. Kenapa saya bilang tubuh Tuhan? Bukan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi ini saya tulis, kita harus mengutamakan tubuh Tuhan, karena ternyata orang tubuh ini adalah bait Allah, di mana Allah diam, di mana roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Makanya orang harus prioritaskan tubuh ini. Orang harus jaga orang tubuh ini supaya Tuhan itu betah, supaya Tuhan itu, roh Allah itu betah tinggal dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Tentu dengan menjaga kekudusan. Haleluya. Ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi orang semua ini adalah bait Allah. Orang semua ini adalah milik kepunyaan Allah, bukan orang pribadi sendiri yang punya. Orang ini setelah orang percaya, orang terima Tuhan, orang hidup dalam kemenangan, orang bukan orang punya lagi, melainkan Kristus. Jadi Tuhan yang punya orang hidup. Makanya orang harus jaga baik-baik. Baru-baru orang melaksanakan Paskah sampai kepada kenaikan pencurahan Roh Kudus. Orang sudah dibeli dengan harga yang mahal, dan harga itu adalah darah Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib sudah dibeli dengan harga yang mahal. Makanya saya katakan orang hidup ini bukan orang punya sendiri, tetapi Kristus punya. Nah, kalau Tuhan yang punya, orang mesti melakukan kehendak Bapa di surga. Orang harus melakukan apa yang Tuhan mau. Orang harus melayani Tuhan. Orang harus memuji Tuhan. Orang harus melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, supaya roh Allah itu, roh Allah yang tinggal dalam kehidupan kita, senantiasa menjadi penolong dalam kehidupan kita. Roh Allah itu yang akan menuntun kehidupan kita untuk kita tetap maju dan maju di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, di sini saya tulis prioritaskan atau utamakan pekerjaan Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani, firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang orang lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi orang harus melakukan semua yang orang lakukan dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan baik, melakukannya dengan penuh tanggung jawab, karena yang orang lakukan untuk Tuhan.
Kalau orang melihat berkat Tuhan tercurah atas hidup kita, orang melihat kebaikan Tuhan tercurah atas hidup kita, mari dalam hidup orang melakukan apapun itu, kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita belajar melakukan apa yang saya lakukan untuk istri, saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan. Apa yang saya lakukan untuk suami, saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan. Apa yang saya lakukan untuk anak-anak, saya lakukan dengan baik karena yang saya lakukan untuk Tuhan. Tidak ada yang mau melakukan untuk Tuhan, yang penting kita kerja. Yang penting kok kita so ibadah. Soal kita diberkati, soal kita tidak diberkati, itu terserah. Orang sama melakukan supaya orang mau melihat apa yang orang kerjakan, apa yang orang lakukan, orang dapat menikmati. Nah kalau orang asal-asal, orang tidak akan menikmati dari apa yang orang kerjakan. Dulu kalau waktu gembala masih hidup, saya sering kadang keras. Karena apa? Dia suka begini. Seperti contoh ini yang dia ada plaster ini terakhir. Dia kan tidak tahu. Saya sudah bilang tidak usah lah, biarlah nanti kan ada Om Ferdi, biar Om Ferdi yang Dia bilang biar cuma dapat lihat bagus, biar Jo tidak apa-apa. Yang penting dapat lihat, kalau rupa orang, yang penting tidak telanjang gitu. Yang penting asal-asal Jo, yang penting sudah dapat lihat bagus sedikit. Kita bilang kalau begitu kan, aturan 1 kali kerja jadi 2 kali. Nggak apa-apa kok. Karena itu memang DP keinginan. Dia nggak tahu, cuma dia mau berusaha tahu. Dia mau berusaha kerja. Tetapi dalam hidup kita, mari kalau orang mau melihat hidup orang sukses, hidup orang berhasil di dalam Tuhan, mari orang belajar mengerjakan apa yang orang kerjakan baik-baik. Dan kalau yang orang kerjakan hasilnya baik, orang yang senang, orang yang menikmatinya. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan lihat orang menjadi jemaat Tuhan yang baik, orang menjadi jemaat Tuhan yang setia, jemaat Tuhan yang mau melakukan semua pekerjaan tanpa mengeluh, tanpa ada kata bosan, tanpa ada kata malas. Tuhan lihat orang kesetiaan, maka hati Tuhan disenangkan, Tuhan memberkati kehidupan orang-orang yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari jadikan hidup kita hidup yang berkualitas dalam Tuhan. Jadikan hidup kita hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Orang setia beribadah, orang setia melayani, orang tanpa mengeluh. Walau ada banyak tantangan, orang belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Orang belajar untuk tetap melakukan firman Tuhan, tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka disitulah hidup kita akan disebut orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang bermutu di dalam Tuhan. Kalau orang hidup bermutu, tentu orang akan segan, tentu orang akan hormati. Tapi kalau orang hidup asal-asalan, sama yang orang bikin asal-asalan, orang pandang, aduh kasihan. Tetapi kalau orang mau melakukan pekerjaan orang, mau menjalani kehidupan orang dengan penuh tanggung jawab, rasa takut akan Tuhan, maka hidup kita senantiasa melihat kebaikan Tuhan. Orang akan petik dari apa yang orang lakukan. Orang akan petik dari apa yang orang sudah buat dalam kehidupan kita. Ketika orang melakukan yang baik, tentunya orang akan terima yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Amin. Tak terbatas
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagi dari awal nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, nanti sesaat berdoa buat firman yang sudah kita terima. Berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bilang banyak terima kasih kepada-Mu ya Bapa di surga. Dengan kebaikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami dengan pujian syukur hormat banyak terima kasih Tuhan. Di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sangat sungguh luar biasa bagi kehidupan kami, menguatkan kami, memberi pengertian hidup kami ini Tuhan, agar di hari-hari ini kami dilalui dengan setia dengan Tuhan, melakukan yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Berikanlah terus kami kekuatan, kemampuan dalam menjalani hidup ini Tuhan, agar kami ada kekuatan di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu dengan sungguh luar biasa bagi kami. Berkati kami jemaat GPD Mawar Saron yang ada. Terima kasih Tuhan karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya kami adalah milik-Mu Tuhan. Ketika kami datang dengan sungguh dengan Tuhan, ada Tuhan selalu bersama dengan kami. Berkati keluarga hamba-Mu, di mana hamba-Mu berada Tuhan, Engkau pakai dia luar biasa. Berikan kekuatan kesan bagi hamba-Mu di dalam kami melayani Engkau. Bahkan di mana hamba-Mu pergi, pakai dia Tuhan luar biasa di tengah-tengah pelayanan firman-Mu, agar Tuhan bahkan kami semua jemaat GPD Mawar Saron di hari-hari ini dengan kekuatan firman Allah, agar banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan di hari ini Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan bagi kami menjadi jemaat yang setia di GPD Mawar Saron. Engkau mau pakai luar biasa hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga seisi rumah hamba-Mu, keperluan-kebutuhan hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Bahkan di hari-hari ini menghadapi permohonan yang ada, Engkau menolong kami agar kerinduan kami untuk melayani Tuhan, memberikan semangat untuk bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman, berkati kami semua jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Mengampuni salah dosa kami Tuhan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur kepada-Mu lewat firman-Mu. Bahkan sebentar kami akan memberikan korban persembahan, Engkau berkati bersama izin Tuhan. Terima kasih, ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
yang nyala bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan saudara. Dan untuk pengumuman ibadah kita untuk hari Kamis, ibadah rayon di keluarga Bahi Mewengkang, tetapi dipindah hari Jumat. Jadi orang ibadah rayon bertempat di keluarga Bahi Mewengkang hari Jumat. Dan karena ada ucapan syukur ya, ada ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Dan hari Minggu torang kembali berjumpa bersama-sama di tempat ini. Torang sama-sama saling mendoakan karena jemaat ada beberapa yang sakit dengan halangan-halangan yang lain. Torang semakin kuat di dalam Tuhan supaya torang sama-sama terkumpul beribadah, memuji, memuliakan, membesarkan nama daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup akhir ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setianya. Kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Di penghujung ibadah ini Tuhan, kami kembali menaikkan pujian syukur kami kepadamu, karena Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau boleh menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga tamatnya, semua dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya pujian kami, ucapan syukur kami, bahkan waktu dan kesempatan serta semua yang dapat kami berikan kepada Tuhan, itu sudah naik berkenan di hati
hati Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan saat ini sakit. Kami berdoa buat Tante Betsy Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa dari tempat ini, biar kuasa Allah mengalir, menyembuhkan, memulihkan dia. Segala sakit penyakit yang mengganggu, kami berdoa dihancurkan di dalam nama Yesus. Diberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Begitu juga dengan Om Buang yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, biar jamahan Tuhan terjadi dalam kehidupannya, mengalir kesembuhan yang dari Tuhan. Sakit penyakit kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat Sesieni yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau Allah dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau yang menjamah, menyembuhkan, mengalir kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Allah menyertai, memberkati kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang bimbang teguhkan iman percaya mereka di dalam Tuhan. Bahkan kami berdoa buat kehidupan Om Yul dimanapun berada. Tuhan yang senantiasa tolong dia Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat yang dari Tuhan untuk tetap memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kehadiran kami semua yang ada, kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan keluarga, oh Tuhan Pelea Luatania. Saat ini suami istri ada bersama-sama, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, kesehatan kekuatan mereka ditolong oleh Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, rencana, cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga ini semakin hari semakin setia dalam mencari Tuhan, dalam mengiring melayani Tuhan. Keluarga Bahimi Mewengkang, Ibu Tres ada bersama-sama juga Tuhan pelihara, Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Bersama juga dengan kami ada Bapak Iwan, Tuhan berkati kehidupannya. Apa yang menjadi kerinduan, rencana, cita-cita ke depan diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus buka jalan, biar hidupnya terus memuliakan nama daripada Tuhan. Keluarganya Tuhan terus juga berkati. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Berti juga Tuhan terus berkati kehidupannya, berkati keluarganya Tuhan, berkati dia dalam menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami keluarga hamba-Mu, hidup kami senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami jalani ini Tuhan, kami hanya taruh hidup kami di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Tuhan yang menjaga, melindungi kami, Tuhan yang menyertai kami. Tutup bungkus terus hidup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Semakin hari kami semakin melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan yang dahsyat luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Angkat tanganmu, kita bawa pulang membawa berkat rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Biar kasih setia Tuhan yang terus menyertai kehidupan saya dan saudara. Biar kasih setia Tuhan terus yang menyertai rumah tangga saya dan rumah tangga saudara. Hidup kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami boleh pulang membawa berkat-berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Mulai minggu ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tinggikan, agungkan, muliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalian
jemaat